Setiap kali mereka minta, pertolongan diberinya. Bacaan Alkitab terambil dari Imamat pasal 23 ayat 26 sampai dengan 41. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari perdamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang ada pada hari itu tidaklah merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu. Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu, ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhanmu. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumatkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu, atau segala korban nazarmu, atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi, pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama, kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakan sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh, kamu harus merayakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Nas hari ini diambil dari Imamat 23 ayat 32. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Judul renungan hari ini adalah keseimbangan hidup. Bagi orang yang sangat sibuk 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu, tampaknya masih kurang. Setiap hari berakhir dengan kelelahan, sementara tugas-tugas masih menumpuk. Liburan merupakan impian yang sulit diwujudkan. Di dalam kelelahan seperti ini, tak jarang timbul pertanyaan, apa yang sedang saya cari dalam hidup ini? Tuhan memberikan hukum Sabat kepada Israel agar mereka belajar mengenai keseimbangan hidup. Ada saat bekerja dan ada saat istirahat. Bukan hanya itu, orang Israel memiliki berbagai macam perayaan. Salah satunya adalah Hari Pendamaian yang dirayakan pada tanggal 10 bulan ketujuh setiap bulan. Pada momen ini mereka diingatkan untuk menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan pendamaian dengan Allah. Selanjutnya, pada hari ke-15 pada bulan ketujuh,
mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun selama 7 hari. Melalui perayaan ini, mereka diingatkan untuk mengucap syukur dan menyadari kebergantungan mereka kepada Allah. Banyak orang mengalami kelelahan bukan hanya fisik, tetapi juga mental karena mengabaikan prinsip keseimbangan hidup. Sesungguhnya, manusia bukan hanya perlu bekerja, tetapi juga butuh beristirahat. Selain itu, kita perlu memeriksa hidup dan menyadari kebergantungan kita kepada Allah. Pencapaian kita tak bermakna apa-apa di luar Tuhan. Kita membutuhkan Sabat agar kita menjadi bijak. Demikian renungan hari ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bangun dari istirahat malam dengan kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Terima kasih untuk hari baru. Kiranya Tuhan memimpin langkah kami. Apa yang harus kami lakukan supaya dapat memuliakan-Mu. Bapa kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, baik di GKI Perumnas maupun Kota Bumi. Pergumulan karena kurang harmonisnya komunikasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, ataupun pergumulan ekonomi, pendidikan putra-putrinya, dan aneka pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan. Kami juga menyerahkan segala cita-cita dan kerinduan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengabulkannya seturut dengan kehendak dan waktu-Mu saja. Kami juga berdoa buat saudara-saudara yang sakit, baik sakit menahun maupun ringan. Kiranya mereka tetap semangat dan terus berpengharapan hanya pada-Mu saja. Bagi yang dirawat di rumah sakit ataupun yang isoman, Tuhan memberkati obat-obat yang diminum maupun perawat dan dokter yang merawat, supaya mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi kesembuhan. Juga buat keluarga yang setia merawatnya, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat terus merawat dengan penuh cinta kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Perumnas, dan bakal jemaat Kota Bumi. Tuhan, kami berdoa sebagai fungsi gereja, kiranya Tuhan berkati agar dapat terlaksana dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayannya Tuhan, karuniakan akal budi, hikmat, serta pengetahuan agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing sebagaimana jabatannya dan janjinya Tuhan, hingga nama Tuhan dimuliakan. Ya Allah, kami berdoa atas program yang kini sedang dilaksanakannya ya Bapa, agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan untuk perkembangan gereja dan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi ibadah secara onsite maupun online, dari persiapannya Tuhan, sarana prasarana yang dipakai, sumber daya manusianya yang melaksanakannya Bapa, kiranya memberkati agar peribadatan itu dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua pimpinan dan pemeliharaan yang telah Kau berikan pada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk istirahat malam tadi yang Kau berikan kepada kami, dan pagi ini Engkau masih izinkan kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berikanlah damai sejahtera untuk negeri kami ini. Sertai lindungi, jaga dan peliharakan seluruh rakyat di negeri kami tercinta ini. Kami berdoa untuk jajaran pemerintahan di negeri kami ini, baik dari tingkat tertinggi yaitu tingkat presiden serta para menterinya, juga untuk semua jajaran sampai tingkat bawah yaitu tingkat RT, RW dan RT. Tuhan, pimpin dan sertailah mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka hari lepas hari, supaya mereka mampu bekerja dan melayani rakyat dengan sepenuh hati mereka dan penuh rasa tanggung jawab yang benar, sehingga rakyat dapat merasakan keadilan dan kasih mereka dalam pelayanan yang mereka berikan. Kami berdoa juga untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat bangsa kami, baik untuk lapisan masyarakat tingkat atas maupun untuk lapisan masyarakat di tingkat bawah. Sadarkanlah untuk para pemimpin agar tidak menggunakan kesempatan selagi mereka menjabat untuk korupsi uang yang disediakan untuk membantu rakyat kecil yang butuh tunjangan guna melanjutkan hidup mereka hari lepas hari. Tuhan, sadarkan agar mereka juga mengerti bahwa rakyat membutuhkan bantuan tersebut agar mereka dapat hidup layak beserta dengan keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan mempercepat pelaksanaan vaksin booster. Tuhan, sadarkanlah masyarakat bangsa di negeri ini agar mereka patuh dan mendukung upaya percepatan vaksin booster ini, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dan bumi kami kembali dilingkupi damai sejahtera dari Tuhan saja. Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami berdoa juga untuk semua korban bencana alam yang banyak terjadi di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk korban dari Gunung Semeru, untuk korban dari gempa, banjir, dan tanah longsor yang ada di berbagai tempat. Hadir dan lawatlah para korban bencana alam ini. Tuhan, gerakkan juga hati semua orang untuk mau dan mampu membantu para korban sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan, kalau masih banyak kekurangan dan kelayakan dari semua doa-doa yang kami panjatkan ini, tetapi kami percaya dan yakin Engkau memahami dan juga sudi menerima serta menyempurnakan semua doa kami ini. Tuhan, kami naikkan semua doa dan permohonan kami ini ke dalam hadirat-Mu. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup.
dan yang telah mengajarkan kepada kami doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.